حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membaca hadis yang berisi tentang pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan terjadinya iftiraq, terjadinya perpecahan dalam tubuh umat ini. Dan ini khabar nabawi yang kewajiban kita untuk membenarkannya. Namun bukan berarti kemudian iftiraq tersebut perkara yang dilegalkan dalam Islam ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal itu untuk kita berhati-hati. Untuk kita menjauh dari firqah-firqah yang menyimpang dan mengusahakan untuk menjadi menjadi satu golongan yang selamat. Dan Nabi SAW telah memberikan rambu-rambunya untuk bisa selamat, yaitu dengan mengikuti apa-apa yang Rasul SAW berada di atasnya, demikian pula para sahabat berada di atasnya. Sahabat saja yang mengikuti hal tersebut dengan kokoh sampai akhir hayat, maka sungguh ikhwani fillah dia telah mendapatkan keselamatan. Tsaniyan, yang kedua, berhubungan dengan masalah iftiraq dan ikhtilaf yang ada di dalam sunnah nabawiyah. Qala ikhbaruhu bintisharil ahwa'i wa tabanni ba'dil ummati nashruha wa difa'u anha. Taib. Wa tabanni ba'dil ummati nashraha wa difa'a anha. Yang kedua yaitu pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bintisyaril ahwa, dengan tersebar luasnya hawa-hawa nafsu. Wa tabanni ba'dil ummah nashraha wa difa'a anha, dan kondisi atau pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebagian umat yang memposisikan diri untuk menyebarkan hawa nafsu tersebut dan membelanya. Dia jadikan dirinya sebagai penyebar ahwa dan sebagai pembela ahwa, pembela hawa nafsu. Nah, jadikan benteng. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bi sahibihi fala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalah. Wallahi ya ma'syaral Arab, la illam taqumu bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la ghairukum minan nasi ahra alla yaquma bih. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud fi sunanihi wa isnaduhu hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguhnya akan keluar dari kalangan umatku ini kaum-kaum yang tatajara bihim tilkal ahwa, yang menyeret mereka hawa-hawa nafsu tersebut. Sebagaimana
sebagaimana penyakit rabies yang sangat cepat ya merasuk dalam diri orang yang terkena dan menular. Penyakit anjing gila, tahu? Nah, ketika seorang digigit anjing gila, dia akan terkena penyakit itu dan juga akan menyebar, menular kepada yang lain. Nah, ketika dia juga menggigitnya atau hal-hal yang lain yang menjadikan penyakit tersebut menular. Nah, kondisinya seperti ini, orang yang terkena hawa nafsu, sehingga mengalir dalam darahnya cepat untuk merusak hatinya. Sehingga dikatakan oleh Nabi, fala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalah. Tidak tersisa satupun dari urat-urat dia dan juga ruas-ruas sendi dia kecuali termasuki oleh penyakit tersebut. Waliyadzubillah. Sangat cepat menyebar dalam tubuh. Dan ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus. Selain berisi khabar, tapi juga berisi peringatan untuk seorang jangan sampai terseret oleh hawa nafsu. Dan Allah telah peringatkan, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kau mengikuti hawa nafsu sehingga menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahi ya ma'syaral Arab, demi Allah wahai sekalian orang-orang Arab, la illam taqumu bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian tidak menegakkan perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, la ghairukum minan nasi ahra alla yaquma bih, maka sungguh selain kalian dari kalangan manusia itu lebih pantas untuk tidak menegakkannya. Maksudnya apa? Kalau orang Arab saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka kok tidak menegakkan sunnah Rasul, maka tentunya yang lain lebih lagi. Di sini juga menunjukkan tentang keutamaan Arab. Nah, karena memang mereka orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul diutus dari kalangan mereka. Bahasa juga Al-Qur'an turun dalam bahasa mereka. Maka apabila kaum Arab kok tidak menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu yang lain lebih lagi. Kalau kaum Arab sudah termasuk hawa nafsu, maka yang lain lebih lagi. Oleh karena itulah serangan orang-orang kufar dalam pengerusakan terhadap negeri-negeri Arabiyah ini sungguh sungguh menjadi target utama. Terutama pada zaman ini negeri Saudiyah yang merupakan mercusuar bagi dakwah tauhid, negeri yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada pemimpin-pemimpinnya untuk istiqamah dan tetap mempertahankan apa yang diserukan oleh pendahulu-pendahulunya, menyeru kepada tauhid, kepada dakwah di sunnah, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa terpengaruh dengan dengan syubhat-syubhat yang didatangkan oleh orang-orang orientalis atau anak-anak kaum muslimin sendiri yang sudah terpengaruh dengan pemikiran barat. Karena banyak dari pengerusakan yang terjadi di tengah-tengah negeri kaum muslimin, ikhwan, ya dari dari anak-anak kaum muslimin sendiri, tapi pemikirannya sudah tercuci dengan pola pikir orang-orang kafir, belajarnya di negeri orang-orang kafir. Yang mengherankan, pada sebagian orang mendapatkan gelar kesarjanaan atau doktor dalam ilmu agama, tapi dari mana? Dari belajar di Amerika. Agama Islam bagaimana diajarkan di sana? Dari negeri kafir bagaimana mendapatkan gelar dalam bidang keagamaan?
Yang muncul ya pengerusakan terhadap akidah kaum muslimin. Thalithan ikhbaruhu bittiba'i hadhil ummati ahlal kitabi fi ahwaihim. Yang ketiga, pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengekoran umat ini terhadap ahlul kitab dalam hawa-hawa nafsu mereka. Atau dengan kata lain, pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat ini akan mengikuti hawa-hawa nafsu ahlil kitab. Kama fi hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila khadwan na'li bin na'li. Sungguh akan datang atas umatku ini apa-apa yang datang atas Bani Israel. Setapak demi setapak. Dalam artian setiap tapak sendal diikuti di situ tapak sebagian umat ini yang mengikutinya. Hadwan na'li bin na'li. Betul-betul apa? Mengikuti setapak demi setapak. Hatta idza kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana min ummati man yasna'u dzalik wal iyad billah. Sampai-sampai apabila ada di antara Bani Israel orang yang yang menzinai ibunya secara terang-terangan, dan ini tentunya kejahatan yang luar biasa, maka sungguh akan ada pada umatku ini orang yang melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengekoran terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara merupakan perkara yang sangat memprihatinkan. Dan kita melihat bagaimana generasi muda menjadikan kiblat mereka malah pada mereka-mereka ini, Yahudi dan Nasara, orang-orang kufar, dan menganggap untuk mengikuti generasi kaum muslimin, untuk mengikuti nenek moyang kaum muslimin yang meraih kejayaan dari kalangan para salaf, para sahabat, para tabi'in, dianggap sebagai suatu bentuk keterbelakangan. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnari illa wahidah. Dan sungguh dari kalangan Bani Israel mereka terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya berada di neraka kecuali satu golongan saja. Qalu man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Naam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu siapa saja yang berada di atas perkara yang aku berada di atasnya hari ini, demikian pula yang para sahabatku berada di atasnya hari ini. Ini nas yang sangat jelas ikhwan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa selamat, yaitu dengan menapaki dan mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bukan menapaki jejak-jejak Yahudi dan Nasara, jejak-jejak Bani Israel. Makanya penyelesaian terhadap problematika umat, kalau dikembalikan kepada pola-pola pikir orang-orang barat, orang-orang kufar, ini tidak akan membuahkan hasil di negeri-negeri kaum muslimin. Walaupun mereka mengklaim dengan kemajuan dalam teknologi maupun kedokteran dan yang lainnya. Kenapa? Karena orang-orang kafir tidak pernah menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari solusi. Mereka hanya mengedepankan akal dan tertipu dengan kemampuan mereka. Adapun kaum muslimin, mereka harus menyertakan Allah Subhanahu wa taala pada semua halnya jika menginginkan keselamatan, jika menginginkan keberhasilan.
isti'anah pada semua yang dilakukan, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terus-menerus diusahakan oleh orang-orang kafir untuk hilang dari pikiran-pikiran kaum muslimin, untuk mengesampingkan Allah. Padahal jelas la yastaghni 'anillahi tarfata 'ain. Wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ain faqad kafar wa sara min ashabil hain, kata Imam Tahawi. Seorang senantiasa butuh kepada Allah. Tidak mungkin dia tidak mungkin dia tidak butuh terhadap Allah walaupun sekejap. Mesti butuh kan? Pada semua perkaranya butuh terhadap Allah. Dan ini yang harus kita hadirkan. Secerdik apapun seseorang, sebagus apapun seseorang, selincah apapun seseorang, kalau dia sudah muncul perasaan tidak butuh kepada Allah, mesti akan terpuruk, mesti akan gagal. Siapa saja yang merasa tidak butuh kepada Allah, maka sungguh telah kafir, dan dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Itu makna perkataan At-Tahawi tadi. Faman istaghna 'anillahi tarfata 'ain faqad kafar wa sara min ashabil hain, ay ashabin nar al-halikin. Hadits rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun gharibun mufassar, atau gharibun mufassir, menerangkan tentang apa? Tentang makna al-jamaah dalam hadis yang lain. Dan tentang tambahan ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi riwayat di sini hasan li ghairi. Dan Syekhuna Yahya hafizahullah taala juga menyatakan tambahan tersebut sabit. Rabi'an, nasuhu ala man ma'ahu al-haq min tawaifil iftiraq. Di antara perkara berhubungan dengan ikhtilaf yang ada di dalam as-sunnah, yaitu penegasan dari Nabi SAW tentang siapa-siapa yang bersama mereka itu kebenaran dari kelompok-kelompok yang ada. Kelompok-kelompok setelah terpecah belah menjadi 73 golongan, Nabi SAW telah tegaskan siapa yang berada di atas al-haq. Kama fil haditsil anifi dzikru. Naam. Kama fil haditsil anifi az-dzikru. Yaitu sebagaimana dalam hadis yang baru saja penyebutannya. Yaitu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ini golongan yang selamat, yaitu yang menapaki jejak Nabi SAW dan para sahabat. Khamisan, yang kelima, annahu naha 'anil ikhtilafi alladhi fihi jahdu kulli wahidin minal mukhtalifina ma 'indal ukhra. Yang kelima yaitu larangan Nabi SAW dari berselisih yang padanya pengingkaran masing-masing pihak terhadap pihak yang berselisih tersebut kepada pihak yang lain. Nah, hal ini berhubungan dengan apa? Dengan perselisihan yang di situ, akhwan, padanya kemungkinan al-haq. Nah, dan untuk perselisihan yang disebutkan di poin yang kelima ini, insyaallah taala kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, agar lebih detail kita dalam membahasnya. Nah, karena di sana ada perselisihan yang padanya tegak untuk saling mengingkari, dan ada padanya bara'ah
Dan di sana ada perselisihan yang tidak boleh demikian. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kemudian masing-masing pihak saling mengingkari pihak yang lain ketika ada ihtimal pada masing-masing pihak pada kebenaran, apalagi kalau pada perkara yang sifatnya ikhtilaf tanawwu', yang kedua-duanya berarti hak, cuman sekedar berbeda dari sisi ragamnya saja. Seperti dalam qiraah, perselisihan dalam qiraah, selama itu qiraah yang sabitah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kemudian saling mencela. Seperti yang disebutkan di sini, kilakuma muhsin, kalian keduanya muhsin, yaitu bagus, dalam artian telah berbuat baik. Karena qiraah yang dibaca kedua-duanya qiraah yang memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentang beberapa tata cara yang itu merupakan bentuk tanawwu'. Nah, untuk menunjukkan ragam dalam melaksanakan, seperti tadi dicontohkan dalam salat tentang duduk di antara dua sujud, ada dua cara, sehingga tidak perlu berselisih, tidak perlu mengingkari satu sama lain ketika kondisinya demikian. Baik, untuk lebih jelas insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang tentang masalah ini. Naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka